Bab 1. Manusia dan agama. Nomor 1. Ciri-ciri manusia salah satunya adalah makhluk paling istimewa yang diatur pada surat. Saya memilih jawaban poin C, yaitu At-Tin ayat 4, karena di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Kami juga berkali mereka dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Yang kedua, ciri-ciri manusia salah satunya adalah memiliki potensi beriman kepada Allah yang diatur pada surat. Jawabannya adalah A. Surat Ar-Ra'd ayat 172. Karena dalam Al-Quran menjelaskan bahwa, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi di hari kiamat nanti. Dan yang ketiga, latar belakang dan fitrah manusia diatur dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 di poin D, yang menjelaskan bahwa maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah. Dan yang keempat, kelemahan dan kekurangan manusia diatur dalam Al-Quran surat poin E, yaitu di surat Al-Qamar ayat 49, yang menjelaskan sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan yang kelima, aspek historis penciptaan diatur pada surat C, surat Al-Anbiya ayat 30, yang menjelaskan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dan yang nomor 6, komponen tentang reproduksi manusia diatur pada surat B, di surat Abasa ayat 19, yang menjelaskan dari setetes mani Dia menciptakan lalu menentukannya. Yang ketujuh, ciri-ciri manusia salah satunya adalah bertanggung jawab atas perbuatannya yang diatur pada surat E, di surat At-Tur ayat 21, yang menjelaskan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nomor 8. Ciri-ciri manusia salah satunya adalah diciptakan untuk mengabdi kepada Allah yang diatur pada surat. Jawabannya di C, di surat Az-Zariyat ayat 56, menjelaskan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kesembilan, ciri-ciri manusia salah satunya adalah diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi yang diatur pada surat di poin B, di surat Al-Baqarah ayat 30, menjelaskan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nomor 10, surat ke-7 ayat 31 mengatur tentang aspek apa? Yang jawabannya di poin A, aspek historis, karena di surat Al-A'raf ayat 31 menjelaskan tentang wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
Yang kelima, ada beberapa langkah mendapatkan balasan surga. Salah satunya muhasabah atau introspeksi diri yang diatur pada surat Al-Hasyr ayat 18. Nomor 16, ada beberapa langkah mendapatkan balasan surga atau salah satunya mujahadah atau optimalisasi yang diatur pada surat Al-Ankabut ayat 69 menjelaskan bahwa dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Yang ke-17, salah satu sifat tazkiyatun nafs adalah tawab, banyak bertobat. Pada hakikatnya adalah proses pembersihan jiwa dan hati dari berbagai dosa dan sifat-sifat tercela yang mengotorinya. Nomor 8, salah satu sifat tazkiyatun nafs adalah dengan berbentuk bersyukur kepada Allah. Jawabannya ada di poin E, yaitu mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita seperti kesehatan, rezeki, jabatan, keturunan, dan keluarga yang sakinah. 9. Syarat-syarat kualifikasi takwa adalah tawakal. Dengan tawakal, seorang muslim bukan hanya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdirnya, tetapi juga menjadikan hati lebih lapang dan urusan dipermudah. Yang ke-10, salah satu misi manusia adalah memelihara. Sebab dari lingkungan yang kita tinggali, kita bisa memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Jika manusia hanya memanfaatkannya tanpa melestarikannya, maka lingkungan bisa menjadi rusak. 1. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri adalah salah satunya sabar. Pada Al-Quran, sifat sabar diatur dalam surat surat Al-Baqarah ayat 153 karena menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Kedua, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, salah satunya adalah tawadu. Pada Al-Quran, sifat tawadu diatur dalam surat di surat Al-Luqman ayat 18 yang menjelaskan, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban berperilaku untuk mentauhidkan Allah yang diatur pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4 menjelaskan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang keempat, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban untuk takwa yang diatur pada surat di surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang Adam. Dan Allah menciptakan pasangan Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, jangan menyebut namanya dan saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban untuk tawakal yang diatur pada surat Al-Imran ayat 159 menjelaskan, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Yang keenam, perilaku yang berhubungan dengan keluarga, salah satunya adalah berbuat baik kepada orang tua yang diatur pada surat An-Nisa ayat 36 menjelaskan, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang ketujuh, perilaku yang berhubungan dengan keluarga, salah satunya adil terhadap saudara, diatur dalam surat An-Nisa ayat 36. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan yang kedelapan, perilaku yang berhubungan dengan keluarga, salah satunya memelihara keturunan yang diatur pada surat Surat An-Nahl ayat 59 menjelaskan, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Perilaku yang berhubungan dengan masyarakat, salah satunya ukhuwah atau persaudaraan, diatur pada surat Hujurat ayat 10 menjelaskan, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itulah damaikanlah antara kedua saudaramu. Yang ke-10, perilaku yang berhubungan dengan masyarakat, salah satunya tawa'un atau tolong-menolong, diatur pada surat Al-Maidah ayat 2. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah ketaatan menjalankan kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintah dan aturannya. Yang kedua, apa saja contoh ibadah madah? Jawabannya poin A, sholat, karena sholat termasuk ke dalam ibadah madah atau perintah yang bersifat wajib. Yang ketiga, salah satu sifat atau ciri-ciri ibadah adalah bebas dari perantara yang diatur dalam ayat
C. Di surat Al-Baqarah ayat 186 menjelaskan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Dan yang keempat, di surat apa yang menjelaskan bahwasanya seluruh tempat di bumi ini adalah tempat bersujud bersih dan suci. Di A. Surat Al-Baqarah ayat 115 menjelaskan, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah maha luas, maha mengetahui. Kesadaran bahwa dirinya makhluk diciptakan Allah dan harus mengabdi dan menyembah kepada Allah diatur pada surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang keenam, kesadaran bahwa sesudah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat sebagai masa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan perintah Allah selama menjalani kehidupan di dunia diatur pada surat C. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 menjelaskan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat apapun, niscaya dia akan mendapat balasannya. Yang ketujuh, kesadaran bahwa dirinya diciptakan Allah bukan sekedar pelengkap alam semesta, melainkan justru menjadi sentral alam dan segala isinya diatur pada surat B. Surat Al-Baqarah ayat 29. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan ibadah fardiyah? Jawabannya A. Ibadah perorangan. Dan yang kesembilan, tidak ada satupun di antara ciptaan dan kebijakan Allah yang hampa dari nilai-nilai kebaikan atau hikmah yang diatur pada surat D. Surat Al-Imran ayat 191. Dan yang ke-10, Al-Quran menggambarkan bahwa ibadah yang dilakukan akan menimbulkan kemaslahatan seperti hikmah puasa adalah agar dapat mencapai derajat yang takwa yang diatur pada surat A. Surat Al-Baqarah ayat 21 menjelaskan, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu tahu bertakwa. Hikmah ibadah puasa salah satunya adalah menghentikan segala bentuk penghambaan kepada selain Allah untuk meraih kemerdekaan sejati yang diatur pada ayat